hormati Bapak Direktur Tindak Pidana Siber, kemudian yang saya hormati jajaran Siber baik itu Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, dan yang saya hormati Resmob dari Polda Metro Jaya. Sebagaimana tadi siang telah disampaikan oleh Bapak Dir Siber bahwa sore hari ini akan dilakukan konferensi pers terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online. Untuk lebih jelasnya kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Siber, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kabak Penum, Ibu Kombes Pol Nurul, yang saya hormati Pak Wadir, Kak Kasubdit 1, Kombes Pol Rizky, dan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya, Kasubdit, dan dari Resmob. Sesuai janji saya tadi siang bahwa hari ini kami akan melakukan press conference atau press release terkait pengungkapan tindak pidana judi online. Jadi perlu kami sampaikan di awal, seluruh pengungkapan tindak pidana judi online ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan baik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim maupun Kasubdit Cyber di seluruh jajaran Polda. Dari pengungkapan kami di sini, kami akan fokus dulu kepada yang di Barreskrim, yaitu sesuai dengan laporan polisi nomor 11/8 tahun 2023. Jadi kronologisnya setelah kami mendapatkan informasi dari patroli cyber tentang dugaan adanya praktek judi online di salah satu wilayah, kami menerjunkan tim untuk melakukan proses penyelidikan. Setelah itu, kemudian begitu sudah kami fix memastikan bahwa lokasi itu adalah tepat, kami melakukan penindakan atau penggerbekan, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah, telah mengamankan lokasi Hawaii Bali Visa, tepatnya di Jalan Tukat Balian nomor 899 X atau Romawi 10 Sanur Denpasar Selatan, Kota Bali. Di lokasi inilah digunakan oleh sindikat ini sebagai tempat mengoperasionalkan judi online. Kemudian kita klik ya, Marina Suite Jalan Tukat Balian nomor 191 Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Bali, dan di sini adalah merupakan lokasi tempat tinggal mereka, ya, tempat tinggal karyawan judi online. Kemudian dalam penggerbekan tersebut, alhamdulillah kita mengamankan 31 orang yang diduga pelaku pengelola website Hotel Slot 88 dan beberapa website perjudian online lainnya. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan Hotel Slot 88, Auto Cuan 88, Jaya Slot 28, Oscar 28, dan Sera 77. Di lokasi kami temukan berbagai peralatan elektronik yang diduga digunakan untuk menunjang operasional praktek judi online tersebut. Di antaranya bisa dilihat di depan sini ada beberapa handphone, kemudian ada sarana untuk koneksi internet, kemudian ada juga PC dan laptop. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap 31 orang ini, kita dilanjutkan dengan proses pemeriksaan untuk mengetahui peran daripada 31 orang ini yang berhasil kita amankan.
Yang pertama, peran mereka adalah sebagai administrator dan leader telemarketing website. Kemudian ada juga petugas telemarketing dan ada juga petugas administrator dan koordinator dari seluruh website. Untuk website judi online Hotel Slot 88 ada 6 tersangka dengan inisial yang pertama CD sebagai admin dan leader telemarketing, AS sebagai telemarketing, saudara H sebagai telemarketing juga, saudara AF sebagai telemarketing, ASN sebagai telemarketing dan OP. Kemudian terhadap website judi online Jaya Slot 28 ada 9 tersangka. Di antaranya sebagai leader telemarketing dan telemarketing saudara RT, saudara H, DA, FH, RP, ZI, LZ, AR, dan TH. Kemudian untuk website judi online Auto Cuan 88 ada 6 tersangka. Selanjutnya untuk website judi online Oscar 28 ada 4 tersangka dan judi online Sera 77 ada 5 tersangka. Sedangkan kami akan menyampaikan barang bukti yang kami temukan di lokasi. Yang pertama adalah sejumlah 240 personal komputer atau laptop dengan merek Lenovo, Dell, dan Asus. Selanjutnya kami temukan juga 253 handphone, di antaranya merek Redmi, Vivo, Oppo, dan iPhone. Kemudian 58 rekening bank, di antaranya BCA, BRI, Mandiri, dan Permata. Untuk penerapan pasal silakan Pak Kasubdit menyampaikan. Baik rekan-rekan, kami akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Direktur Siber terkait dengan penerapan pasal terhadap perkara ini. Ini kami membagi dua berdasarkan peranan dari para tersangka. Yang pertama terhadap koordinator atau leadernya, kemudian yang kedua terhadap petugas telemarketing. Terhadap koordinator atau leader, penyidik mengenakan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP dan juga pasal 3 dan pasal 10 Undang-Undang TPPU. Kemudian terhadap karyawan telemarketing kami kenakan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 303 ayat 1 ke 1 dan kedua KUHP. Jadi perbedaannya hanya terkait dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang TPPU saja. Demikian. Baik, terima kasih. Kemudian kami akan mencoba menyampaikan yang diungkap oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya. Yang pertama, berdasarkan laporan polisi LPA 49/8/2023, di mana waktu kejadian tanggal 11 Agustus 2023, lokasi di Jalan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kronologisnya adalah berdasarkan hasil patroli cyber pada tanggal 11 Agustus 2023. Setelah kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan website Berlin 28, dan dari hasil penyelidikan informasi tersebut diketahui rekening deposit yang tertera dalam website adalah nomor rekening BCA atas nama saudara HL dan BCA atas nama saudara FJ. Selanjutnya dilakukan penindakan, kemudian dari hasil ini diamankan 5 tersangka dan terdapat 1 DPO.
Kemudian LP selanjutnya ada 3 LP, ini yang oleh rekan-rekan Resmob ya, 3 LP ya, dari cyber, mohon maaf, yang dari cyber. Yang pertama adalah LPA 34 Romawi 5, kemudian LPA 72 Romawi 8, dan LPA 74 Romawi 8. Untuk yang LPA ini, jadi kita amankan di Jakarta, tapi mereka servernya berada di Kamboja. Kemudian yang satu lagi beroperasional diamankan di Jakarta, kemudian lokasi servernya berada di Filipina. Kemudian yang LP yang terakhir di sini lokasi awalnya tadi di Bali, kemudian pindah ke Kamboja. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan adalah sejumlah 6 tersangka. Jadi itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Jadi ada penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri dan Polda Metro. Demikian rekan-rekan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami kembalikan ke Bu. Mohon maaf rekan-rekan, seperti biasa setelah kita lakukan ungkap kasus, kita selalu berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Apa sih yang bisa diambil hikmahnya dalam pengungkapan judi online ini? Silakan Pak Wadir untuk menyampaikan edukasinya. Terima kasih Bapak Direktur. Dalam kesempatan yang baik ini tentunya kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan praktik-praktik yang sifatnya perjudian, baik itu sebagai penyelenggara atau kita kenal dengan bandar maupun sebagai pemain. Karena kita pahami bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE, sanksi pidana tidak terbatas dapat diterapkan kepada bandar saja. Jadi pemain pun dapat dikenakan sanksi pidana. Ya. Oleh karena itu tentunya kami mengajak dengan sungguh-sungguh untuk masyarakat tidak terlibat di dalam perjudian. Nah tentunya selain terdapat sanksi pidana, perjudian ini juga berdampak kurang baik. Artinya bahwa setiap pelaku atau pemain perjudian ini bisa mengakibatkan kecanduan. Nah tentunya ketika sudah kecanduan, kemudian secara finansial atau perekonomian atau keuangan habis, ini juga berdampak kepada stres, depresi, cemas, dan bahkan bisa melakukan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya. Nah hal ini tentu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Rekan-rekan media, perlu diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber juga melakukan tindakan terhadap atau proses hukum terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Oleh karena itu saya juga menghimbau dan mengajak kepada influencer yang followernya mungkin juga cukup banyak dan bisa mempengaruhi netizen ya, seperti selebgram, artis dan lain sebagainya, ini untuk tidak melakukan atau tidak mempromosikan judi online ya. Tentunya apabila masih ditemukan terdapat influencer, selebgram dan lain sebagainya yang mempromosikan judi online, kita akan melakukan langkah-langkah tindakan atau melakukan proses pidana terhadap yang bersangkutan. Saya kira demikian Pak Direktur yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih Pak Kadir sudah menyampaikan edukasinya betapa judi online ini bisa menimbulkan kecanduan, bahkan bahayanya sudah bisa menyamai kecanduan narkoba. Ya, ada di beberapa kejadian sampai dia menjual rumah keluarganya, kemudian bahkan sampai akhirnya jatuh miskin. Ya, jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sebagai pemain judi ataupun mengelola judi. Baik, silakan kami buka pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Kalau dijadikan tulisan bisa jadi suatu skripsi ya. Yang pertama, strategi bagaimana Direktorat Cyber ini memberantas judi ke akar-akarnya. Kalau bicara kami adalah bagaimana reserse itu adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sisi edukasi. Bagaimana dari level terkecil ya, keluarga itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita. Jangan mudah untuk bermain judi, jangan mudah terlibat judi. Yang sekarang kita lihat banyak anak-anak game-game itu yang memang cenderung ujung-ujungnya adalah mendapatkan hadiah segala macam. Ini kan sama saja tidak mendidik, yang berdalih ketangkasan. Nah, dari sinilah kami menganggap penting bahwa sisi edukasi kepada masyarakat, kemudian kepada anak. Kita bayangkan kalau misalnya website itu ada, tapi tidak ada yang main judi, kira-kira bangkrut nggak mereka? Pasti akan bangkrut. Yang menjadi bermasalah, masyarakat kita Indonesia ini pengen sesuatu jalan pintas. Dia tidak pengen bersusah payah, tidak pengen capek. Akhirnya ada peluang di situ. Nah, ini yang perlu kami edukasi kepada masyarakat ya, ini bahwa beberapa yang kita ungkap pelaku bandar judi ini, mereka sudah punya sistem. Jadi tidak mungkin kita menang. Sebagai pengawal pasti kita akan dibuat menang dulu. Atau sebaliknya, mungkin sudah habis banyak, tiba-tiba dia menang. Nah, memori ini yang tidak baik. Oh, saya bisa menang kok. Akhirnya dia tertarik lagi untuk main lagi. Ya, dan mereka sudah nyampaikan, Pak, nggak mungkin Pak. Ya, dari beberapa yang kita tangkap, nggak mungkin itu bisa menang. Nah, ini saya sampaikan juga kepada masyarakat, tidak mungkin menang. Ya. Nah, itu strategi edukasinya, bagaimana kita mengedukasi. Kemudian langkah-langkah kami tadi sudah saya sampaikan melalui patroli cyber. Kemudian kami juga melakukan himbauan-himbauan yang beberapa waktu lalu viral bahwa banyak influencer yang mempromosikan judi. Ini kami ingatkan secara keras ya. Sudah beberapa wilayah yang melakukan penindakan terhadap itu dan kita tidak akan berhenti. Ya, kami sebagai pembina fungsi sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada wilayah apabila ditemukan lagi influencer tidak tegas ya, karena kami sudah beberapa kali sudah mengingatkan ya, sayang ya seorang influencer yang memang memiliki follower banyak
dia mempromosikan judi, itu sudah jelas dia berusaha mempengaruhi followernya untuk bermain judi. Masih banyak hal-hal lain positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita, baik itu tadi artis, selebgram, ya. Nah ini juga mungkin dalam waktu dekat akan kami rangkul teman-teman influencer untuk mengkampanyekan anti judi, ya. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Namun demikian kami tetap untuk melakukan benar-benar melakukan penangkapan. Sebagai contoh yang di Bali kemarin kita ungkap. Dan ini juga data dari kami yang kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 lumayan banyak pengungkapan kita judi, sekitar 610. Ya, 2022 itu dari Direktorat Cyber dan seluruh wilayah jajaran. Kemudian di tahun 2023 ini masih jalan terus ya, sekitar 75, tapi ini masih berjalan. Kami masih memberikan petunjuk dan arahan kepada wilayah untuk meningkatkan lagi pengungkapan judi. Cuma memang judi itu ada judi online, ada juga yang tadi disebutkan togel. Ya, kalau dulu togel tradisional, sekarang mereka menyasar karena seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan handphone. Nah, sarana ini yang digunakan. Oleh karena itu strategi kami selain yang pertama adalah strategi penegakan hukum, kami dengan intens, kemudian kami juga kerjasama dengan kepolisian-kepolisian di ASEAN, terutama di tempat-tempat yang tadi disebutkan, di Kamboja, kemudian di Filipina, ya, kemudian ada juga di Malaysia, di Vietnam. Nah ini kita melakukan kerjasama. Nah kemarin kita juga dipimpin oleh Bapak Kapolri di Labuan Bajo telah melahirkan kesepakatan diantaranya kerjasama dalam transnational crime untuk pengungkapan ini. Kita menitik beratkan untuk judi, ya sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh beberapa pimpinan tertinggi kepolisian di wilayah ASEAN. Nah itu bentuk kita untuk serius dalam memberantas judi, karena ini sudah ya tadi saya bahayanya udah sama seperti narkoba, ya tidak melihat umur, ya anak kecil kalau sudah kecanduan juga bahaya. Awalnya mungkin ya itu mereka main game, ya nanti lama-lama meningkat menjadi judi online, ya. Oleh karena itu kami juga butuh dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif masyarakat. Apabila nanti menemukan portal-portal judi silakan lapor. Kami juga selain kami mengungkap, kami juga strategi lainnya adalah melakukan pemblokiran, ya pemblokiran situs dan website yang mengandung unsur judi online. Selama tahun 2022 kita mengajukan sebanyak 401 pemblokiran. Kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513. Ya kita kuat-kuatan aja, kita blokir lagi, kita ajukan blokir lagi. Namun demikian kita tidak punya power untuk langsung memblokir, karena kita harus memberikan mengajukan surat pemblokiran itu kepada Kementerian Informasi. Itu mas diantaranya strateginya. Oh ya, untuk TPPU semua perkara judi selalu kita lapis dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian tadi juga selain pemblokiran website, kita juga melakukan pemblokiran terhadap rekening. Ya, jadi kita sasar semua, ini sudah jelas TPPU-nya ada. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Gantian ya dari sana ya, nanti balik lagi sini. Silakan Pak. Agak keras dikit. Baik, terima kasih Mas Tony ya, Tommy ya.
Mas Tommy tadi menyampaikan dari sekian itu berapa yang akhirnya diblokir. Dari pengajuan kami yang 2022 401 semuanya diblokir Pak. Kemudian yang 2023 ini juga semuanya diblokir. Nah terkait data jumlah yang diblokir oleh Kementerian Kominfo, mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, kemarin sudah dirilis oleh Bapak Menteri. Itulah data yang disampaikan oleh mereka. Sementara data yang ada di kita seperti ini. Nah ini yang perlu rekan-rekan ketahui juga, rupanya ada tim mereka ini punya tim IT yang sudah bisa membuat supaya website itu tidak bisa terblokir ya. Ini ada ini rekan-rekan. Jadi ada seorang yang expert di IT, ya, mereka ya kurang lebih kayak seperti hacker gitu, dan ini digunakan oleh mereka. Jadi mereka bisa membuat sistem yang apabila diblokir oleh Kemenkominfo ini masih bisa hidup. Nah ini akan kami dalami, informasi ini akan kami dalami, kemudian akan kami sampaikan juga kepada teman-teman di Kementerian Kominfo, ya supaya ini benar-benar dipelajari, dan ilmu ini bahaya kalau digunakan oleh ya teman-teman yang ataupun pelaku-pelaku judi online ini. Jadi ini ada fenomena baru yang kita temukan. Tentunya kita dalami fenomena ini supaya tidak berkembang kecanggihan mereka melawan hukum. Ya, artinya sudah dilakukan pemblokiran ternyata tidak bisa diblokir. Nah ini fenomena baru dan sedang kita dalami. Terima kasih Pak Tommy. Ada lagi? Ya, untuk data pastinya ada berapa jumlah website judi online yang belum terblokir kami tidak tahu. Artinya begitu kami menemukan, kami akan langsung mengajukan blokir. Ya, jadi kita begitu menemukan kita ajukan blokir, temukan kita ajukan blokir. Nah mungkin yang data pastinya adalah di Kementerian Kominfo. Beliau akan lebih tahu persis datanya itu berapa, dan mungkin sudah beberapa waktu yang lalu dirilis oleh Bapak Menteri. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Sekarang dari tengah ada? Iya Mbak, silakan. Ya. Ya, terima kasih, pertanyaannya cukup baik. Yang pertama terkait berapa jumlah dari sini, apakah ada bandarnya? Jelas ada. Yang makanya tadi disampaikan di kami ada DPO 1 orang, kemudian di Polda Metro juga ada DPO. Itulah yang kami duga bandarnya dan sedang kami kejar. Ya, itu ada bandarnya. Terus kalau pengungkapan jumlah tersangkanya untuk tahun 2022 kita mengamankan tersangka judi online 760 orang dengan berperan masing-masing. Untuk datanya mana yang bandar atau ini kami tidak punya data lengkap, tapi nanti mungkin bisa kami susulkan untuk kategorinya. Sedangkan di tahun 2023 106. Nah untuk yang kami tangkap sekarang ini adalah mungkin paling banyak ya dalam sejarah, kami bisa mengamankan sejumlah 31 orang. Biasanya kami cuma mengamankan 3-4, nah ini berarti kan mohon maaf seperti mereka kucing-kucingan dan berani. Nah yang kendalanya adalah mereka kadang-kadang berpindah-pindah modusnya, dan mereka selalu menggunakan tempat-tempat yang tidak dicurigai seperti villa, kemudian apartemen, dan sekarang mungkin rumah-rumah mewah. Rumah-rumah mewah yang polisi jarang, susah untuk mengawasinya. Ya ini modus-modus mereka selalu berpindah-pindah. Jadi selalu kucing-kucingan dengan polisi. Tapi kita punya teknologi untuk itu. Ya, terbukti kita berhasil melakukan pengungkapan. Kemudian selanjutnya terkait masalah influencer, sudah jelas kemarin ada beberapa nama yang viral, tentu akan kami tidak lanjuti. Akan
akan kami tidak lanjuti, dan kalau memang nanti terpenuhi unsur pidananya pasti akan kami proses. Ya, pasti. Ya. Ada datanya di kita ya. Yang penting yang jelas yang viral-viral itu kemarin itu sudah masuk dalam pantauan kita. Makanya kita himbau jangan sampai ada lagi. Cukup saja yang kemarin. Ya, yang kemarin pun akan kita lakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan panggilan klarifikasi. Kalau memang terpenuhi akan kita proses. Ya. Oh ya, untuk polisi ASEAN jauh sebelum kemarin penandatanganan kesepakatan bersama, kita sudah kerjasama kemarin yang waktu di awal dulu kita nangkep ada tersangka dari Kamboja, kemudian dari Malaysia. Artinya untuk kerjasama kepolisian di tingkat ASEAN itu sangat harmonis. Artinya kita bisa melakukan kerjasama polis to polis. Ya, kemarin kita sangat dibantu oleh mereka dan kita ada kerjasama simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan. Ya, selama ini juga insya Allah dengan teman-teman kepolisian di ASEAN tidak ada kendala yang cukup berarti. Apalagi terkait masalah perjudian online. Mereka sangat kooperatif untuk membantu. Walaupun tadi disampaikan Mbak, di beberapa negara mereka legal. Ya. Ada lagi tadi di sini, jadi nanya nggak? Udah kan? Oh mau nanya lagi, boleh. Ya, jadi ini namanya backlink, Pak. Dia memanfaatkan backlink. Nah ini anggota kami sedang di lapangan untuk menangkap TO-TO yang bermain backlink ini. Tujuan backlink itu apa sih? Mereka supaya nanti begitu kita klik, mereka muncul judi online-nya dia. Nah, jadi itu. Jadi kami juga sudah menurunkan penerjun tim untuk menangkap ataupun mengungkap khusus yang bermain backlink ini. Kemarin dokter menyampaikan ada 4 juta website pemerintah ya. Terus kemudian juga kami sudah memberikan informasi kepada pengelola situs website pemerintah itu untuk melakukan rajin dibersihkan. Ya. Dan tapi sayangnya banyak yang tidak mengindahkan itu. Ya. Jadi ini memang sekali lagi dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada website-website pemerintah yang terduga digunakan backlink dibersihkan. Tim IT-nya tuh bisa membersihkan itu. Jadi bukan hanya tanggung jawab polisi saja, pengelola situs tersebut harus secara rutin mengupdate sistem keamanannya, sistem security-nya. Dan kita selalu mengingatkan, dari 4 juta itu selalu kita ingatkan, ini loh website kamu ternyata dimasukin backlink judi. Ya, jadi kami himbau kepada teman-teman pengelola situs website pemerintah agar diperhatikan dan lebih rajin untuk dibersihkan dari backlink tersebut. Nah, itu kendalanya. Itu siber itu seperti sifatnya adalah borderless ya. Mungkin yang lebih bisa menjawab tepat adalah Kementerian Kominfo nanti yang akan menjawab Pak bagaimana penggunaan VPN di Indonesia ini. Karena tidak hanya itu saja, kalau sudah penggunaan VPN semua yang diblokir bisa dibuka kan, termasuk mohon maaf situs-situs yang tidak boleh buat anak-anak itu juga bisa dibuka kalau pakai VPN. Nah ini mungkin sudah levelnya udah kementerian yang akan bertanggung jawab. Iya. 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 Ya, oke. Iya. Ya. 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 Oh, pintar ya. Oke, iya. Ya, saya jawab dulu ya, Mas ya. Yang pertama terkait masalah influencer itu bisa kita kenakan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda sekitar 1 miliar rupiah.
Nah kalau misalnya dia berkelit, Pak saya tidak tahu, saya rasa kalau judi online mereka tidak bisa berkelit ya. Kalau tadi mungkin pinjaman online, kemudian kosmetik yang berbahaya, mungkin mereka nggak paham. Tapi kalau judi online sudah jelas kan, biasanya kata-katanya pun kan, oh kalau mau dapatkan keuntungan lebih silakan main ini, keuntungannya persentase kemenangannya tinggi apa segala macam. Itu bisa kita kita dari keterangan itu bisa nanti pasti akan mengarah ke unsur-unsur penerapan pasal. Kemudian terkait dari AFTC tadi bahwa tidak hanya sekedar kita kerjasama dalam judi online, kemudian ada juga tindak pidana narkoba, kemudian yang sedang ramai adalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian perdagangan organ tubuh. Ya itu benar-benar kemarin kita bahas semua dan hasilnya kalau nggak salah ya ada sekitar 16 kesepakatan. Kalau nggak salah ya, ini memang suatu luar biasa dan luar biasa ya Bapak Kapolri, beliau kemarin itu sebagai leadernya dan menghasilkan 16 kesepakatan yang itu dalam sejarah terbanyak dalam pelaksanaan AMFTC untuk level ASEAN. Tadi kalau misalnya love scam itu kami akan melakukan kerjasama dengan kemarin kami sudah berkunjung ke TVRI, kami akan bantu buat iklan layanan masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih love scam itu, bagaimana cara menghindarinya. Ada beberapa kasus yang kita di video call kita angkat, mohon maaf tiba-tiba ada perempuan sudah tidak berbusana, saat itu juga di capture, mati kita kan, padahal kita nggak tahu. Setelah sudah di capture, diperas kita, oh Pak Bapak berarti menghubungi perempuan pakai tidak busana. Ada kejadian seperti itu. Nah ini kan perlu edukasi masyarakat. Ya begitu juga dengan Android Package Kit yang waktu kita ungkap mereka berdalih bahwa itu adalah paket kiriman barang. Setelah saya rilis, ingat kemarin berubah menjadi apa? Undangan pernikahan. Setelah saya sampaikan ke rekan-rekan lagi berubah jadi surat tilang elektronik polisi. Ya. Mereka aja ada research and development. Nah kita harus punya edukasi kepada masyarakat. Harus ada iklan layanan. Bagaimana masyarakat ini paham, oh ini cara melindungi kita seperti ini, oh modus terbaru seperti ini. Ya demikian Mas. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada mungkin ditutup oleh ibu kita yang cantik, Bu Nurul. Demikian telah kita laksanakan konferensi pers pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Siber beserta tim, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.